Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada 3 alam yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati wahai Muhammad, dan mereka pun akan mati. Subhanallah. Kita akan diwafatkan sehingga kita pindah ke sebuah alam namanya alam barzakh atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangkakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah, alam akhirat, alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakallah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini ya alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di 3 alam. Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung, bobot yang sangat berat. Yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa. Bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi SAW bersabda dari jalan Abu Sa'ud al-Khudri, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi SAW dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, ya, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka kata Nabi, fa ana za'imun,
aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya hatta adkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah, dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, Naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan. Siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali. Makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah SWT, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat. Pertama wajib masuk surga. Yang pertama wajib masuk surga. Ya, yang kedua wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi SAW akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masal muslimin rahimakumullah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur. Di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam Sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad, dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi dua malaikat, fayus'alanihi, 2 orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan. Apa pertanyaannya? 3 pertanyaan. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu, dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu, dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba, madinuk wa bil islami dina, wa man nabiyuk, siapa nabi, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah, ketika dia bisa menjawab man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dari jalan Ibnu Abbas, dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan daqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku, maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan dan dikumandangkan dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di 3 alam yang tersisa, alam dunia, dan alam kubur dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa ya mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan.
Tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Yang maha satu, maha tempat kita bergantung, tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada zat yang hak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, dan kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya Syekh, ya Wali, ya Jin, ya malaikat, ya Nabi fulan, tidak ada. Ya kita hanya berdoa dan menyambat-nyambat walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Aku ridho Islam is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah. Alladzi hadana lil Islam. Yang telah memberikan kita hidayah Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah. Agama yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Dalam surat Al-Imran ayat 25. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira. Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam. Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan. Agama yang hak. Agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun 5 rukun. Dengan lima rukunnya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, negakkan salat. Maka muslim harus salat, harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya, dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa, sebentar lagi di bulan Ramadan. Kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadari khairi wasyarri, dan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wabil islami dina, dan kita tidak ridha sama sekali. Tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini di luar Islam disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah,
kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajal. Naam, kemudian ayol ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita beridha bahwasanya Muhammad SAW nabi dan utusan, nabi dan rasulku. Kita ridha, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad SAW adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'uh, ikuti Muhammad la'alakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'uh la'alakum tuflihun, ikuti Muhammad agar kalian bahagia. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma 2 kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak-gerik kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW dalam pemberi hidayah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan dalil contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyal muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini 3 perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenal dengan dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.